Ketua kelasnya siapa? Mbak Nisa. Silahkan dipimpin Mbak Nisa. Sudah duduk siap gak? Udah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga pembelajaran pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sebelum kita mulai, Ibu akan cek kehadiran anak-anak. Mbak Nisa, Halimah, tidak ada rumah. Sakit. Widya, Istiqomah, Fatma, Wahyu, Septi, yang tidak hadir. Mbak Halimah saja. Ya. Baik, kita mulai. Pada siang hari ini kita akan belajar tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam melakukan perubahan, yakni tepatnya di Madinah. Tapi sebelum kita masuk kepada pembelajaran pada siang hari ini, kita flashback dulu. Pada pembelajaran sebelumnya sudah belajar apa saja? Kira-kira masih ingat atau tidak? Masyarakat apa? Arab? Sebelum Islam. Apa saja yang sudah dipelajari tentang apa saja? Tradisinya apa? Tradisinya Mbak Septi. Terus apa lagi selain tradisi? Ibadah. Terus apa lagi Mbak Isti? Terus apa lagi Mbak Widya? Ada tradisi atau kondisi positifnya atau tidak? Ada. Dermawan, terus menepati janji terus. Sudah. Baik, yang akan kita pelajari hari ini juga hampir mirip dengan kondisi Arab Islam, tapi kita belajarnya tentang kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Kemudian ada juga strategi dakwah Muhammad di Madinah. Kemudian ada peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Madinah, dan ada respon pada dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Tapi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah tentang kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Apa saja yang kita pelajari? Yakni terkait dengan kepercayaannya. Kemudian ada kondisi sosialnya, kemudian ada kondisi ekonomi, dan yang terakhir ada kondisi politik. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yakni tentang kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam itu, yakni terdapat 3 kepercayaan. Yakni yang pertama ada kepercayaan agama Yahudi, kemudian ada Nasrani, dan ada pagan. Apa itu pagan? Ada yang tahu? Pagan merupakan kepercayaan. Jadi mereka itu masyarakat Madinah. Kepercayaan pagan ini mereka ikuti dari masyarakat Mekah. Ini tepatnya kaum Quraisy. Jadi mereka ikuti kepercayaan kaum Quraisy, yakni menyembah bintang-bintang, kemudian ada menyembah matahari, kemudian menyembah tadi juga berhala juga seperti itu. Kemudian ada kepercayaan Yahudi, yakni kepercayaan Yahudi ini dibawa oleh para imigran dari wilayah utara, yang yakni pada abad pertama dan abad kedua sebelum abad kedua. Kemudian mereka itu, para imigran itu datang ke Madinah, atau sering disebut dengan Yasrib. Disebut dengan Yasrib ini karena orang menghindari penjajahan dari bangsa Romawi. Jadi mereka itu imigran itu, dan mereka itu beragama Yahudi datang ke Yasrib. Kemudian
Muhammad. Jadi pada tahun 343 Masehi yang dikirim oleh kerajaan Kaisar Romawi. Kemudian yang selanjutnya ya ada kondisi sosialnya. Kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum Islam, yakni suku-sukunya itu, suku kelompok masyarakat Madinah sebelum Islam itu sama seperti tidak jauh dari kondisi sosial masyarakat Mekah sebelum Islam. Jadi suka berperang. Jadi mereka itu ya seperti itu, suka berperang, tidak akur dengan suku lain seperti itu. Kemudian di Yathrib ini atau di Madinah memiliki dua kebudayaan, yakni ada kebudayaan Arab dan kebudayaan Yahudi. Namun sekalipun kedua kebudayaan ini tentunya tidak sama. Mereka memiliki sikap dan pola hidup yang berbeda. Walaupun ada dari mereka ini, dari kebudayaan bangsa Arab dan Yahudi ini ada ikatan pernikahan karena mereka memiliki sikap dan pola hidup yang berbeda. Kemudian di kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum Islam itu sudah terdapat suku atau kabilah, yakni ada kabilah suku Aus dan Khazraj dan kabilah Yahudi. Selanjutnya ada kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi, yakni di Yathrib itu merupakan jalur perdagangan. Jadi Yathrib itu tempatnya sangat strategis sehingga dijadikan sebagai jalur perdagangan. Kemudian Yathrib merupakan kota yang makmur dan subur dengan pertaniannya. Jadi di Yathrib itu tanahnya sangat subur sehingga kebanyakan masyarakatnya itu bermata pencahariannya itu bercocok tanam atau bertani, sehingga dan penghasilan terbesarnya yakni ada kurma dan anggur. Kemudian di Yathrib terdapat juga beberapa pabrik dan banyak pasar, yakni salah satu pasar yang terkenal ini pasarnya kain kok, yakni Bani atau suku paling terkenal di Yathrib pada masa itu. Bisa dipahami? Bisa. Yang terakhir yakni kondisi politik masyarakat Madinah sebelum Islam itu tidak ada kekuasaan itu berada di tangan suku-suku atau kelompok-kelompok tertentu ya. Tentunya mereka itu suku-sukunya itu suku-suku yang sangat terkenal, sangat tinggi. Kemudian suku yang pertama kali tinggal di masa Yathrib ini ada suku Amalikoh dan di bangsa Yahudi di Madinah itu terdiri dari Bani Nadir, kemudian ada Bani Quraisyah dan Bani Amalikoh. Itu tadi ya. Nah, sebelum kita akhiri, Ibu ada kuis, namanya historical quiz. Baik, kita mulai jawaban dari kuis-kuisnya tadi. Dimulai dari yang pertama ini, jadi Mbak Nisa, silakan dijawab pertanyaannya yang atas. Bagaimana kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum Islam? Bagaimana Suku-sukunya suka berperang. betul tidak? Betul tidak teman-teman? Betul. Kemudian yang kedua, Memiliki dua kebudayaan yaitu Arab dan Yahudi. betul? Betul. Kemudian Yang ketiga terdapat kabilah-kabilah yaitu suku Aus dan Khazraj, kemudian Yahudi. oke, betul? Betul. Tapi kan beri tepuk tangan untuk Mbak Nisa. Oke, Mbak Nisa diberikan nilai kamu. Dikasih nilai kamu Mbak Nisa. Karena pertanyaannya. Terima kasih, bisa dibawa jawabannya disimpan di sana. Boleh? Kemudian yang kedua tadi siapa? Esti bisa dijawab pertanyaan. Bagaimana kondisi politik Madinah sebelum Islam? Kondisi politiknya seperti apa tadi? Tidak pernah ada kerajaan yang mengatur kekuasaan. Betul. Kekuasaan jadi Betul. Yang terakhir, suku yang pertama kali tinggal di Yathrib yaitu suku Amalikoh, betul?
Betul. Betul semua ditepuk tangan coba Isti. Kita beri rekam ya. Boleh kembali. Boleh. Mukanya juga seksi. Iya. Bagaimana kondisi ekonomi Madinah sebelum Islam? Jawab. Sebagian besar kehidupan masyarakatnya hidup dari bercocok tanam. Betul tadi. Betul. Karena